5 pemain grade A di luar negeri masuk radar timnas U20. Indra Syafri panggil pemain Tottenham Hotspur. Kevin Dix tertarik gabung timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Lima pemain keturunan di luar negeri yang masuk radar untuk timnas Indonesia U20. Amar Berki. Amar Berki kini membela Hoffenheim U18 dan telah memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 silam. Menurut Indra Syafri, winger 17 tahun ini tidak dipanggil ke pemusatan latihan timnas Indonesia U20 karena tengah berkompetisi bersama klubnya. Welber Khalid Jardim, Sao Paulo U18. Sama seperti Amar Berki, Welber Jardim belum dipanggil ke pemusatan latihan timnas Indonesia U20 karena disibukkan dengan agenda klub. Ketika timnas Indonesia U20 hendak tampil di kualifikasi Piala Asia U20 2025, pemain yang biasa mentas sebagai fullback kanan ini disinyalir bakal dipanggil Indra Syafri. Kaya Simon. Berusia 18 tahun, Kaya Simon sudah menembus tim VTC Arnhem U21. Jika tampil konsisten, pemain yang biasa mentas sebagai fullback kiri ini tinggal menunggu waktu mentas di tim senior. Kehadiran Kaya Simons di sektor pertahanan timnas Indonesia U20 tentu sangat menguntungkan. Di kanan Welber Jardim dan di kiri ada Kaya Simons. Xavi Wostra. Selanjutnya ada Xavi Wostra, pemain 19 tahun ini mentas bersama klub SD Heerenveen U21. Xavi Wostra yang biasa mentas sebagai gelandang mengemas 2 gol. Bukan tak mungkin dalam waktu dekat Xavi Wostra dipromosikan ke tim senior SD Heerenveen. Terlebih pada musim panas 2023, gelandang SD Heerenveen Tom Haye akan meninggalkan klub. Ethan Kohler. Nama terakhir ada Ethan Kohler, pemain berdarah Amerika Serikat Indonesia ini biasa mentas sebagai gelandang bertahan dan bek tengah. Ethan Kohler saat ini mentas bersama Werder Bremen, tim yang mentas di Kasta Liga Belanda. Baru berusia 18 tahun, Ethan Kohler kerap berduel menghadapi lawan yang usianya jauh di atas dirinya. Menarik menanti siapa saja dari 5 nama pemain tersebut yang bisa memperkuat timnas Indonesia U20 di ajang-ajang besar seperti kualifikasi Piala Asia U20 2025 dan Piala Asia U20 2025. Pemain Tottenham Hotspur dipanggil Indra Syafri untuk masuk timnas Indonesia. Pemain muda Tottenham Hotspur Gabriel Hanwil-Hofking dikabarkan menolak panggilan Indra Syafri untuk bergabung ke timnas Indonesia U20. Indra Syafri sedang menjalankan pemusatan latihan jelang agenda padat Garuda Nusantara di tahun ini. Timnas Indonesia U20 melakukan TC di Qatar, kemudian pemusatan latihan berlanjut di Jakarta sampai selesai melakoni 2 laga uji coba. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan timnas Indonesia U20 bakal beruji coba dengan Uzbekistan pada 26 Januari 2024. 4 hari berikutnya tim Merah Putih akan bersua Thailand. Uji coba kedua tim ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Erick berharap jika uji coba timnas Indonesia itu disambut antusias oleh masyarakat. Demi memperkuat tim, Indra Syafri dikabarkan memanggil beberapa nama diaspora. Terbaru Gabriel Hanwil-Hofking dikabarkan mendapatkan panggilan dari ex-juru taktik Bali United ini. Kabar ini dibagikan oleh akun Instagram @footballindonesia. Namun sayang sang pemain menolak panggilan tersebut. Alasannya adalah karena ia harus menjalani naturalisasi terlebih dahulu untuk bisa bermain di timnas Indonesia U20. Adapun Gabriel Hanwil-Hofking merupakan pemain keturunan Indonesia yang saat ini memegang paspor Inggris. Ia bermain di Tottenham Hotspur U18. Namanya juga sempat diproyeksikan memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Sayangnya kabar itu tidak terrealisasi karena salah satu alasannya ia pernah tampil untuk tim kelompok umur timnas Inggris. Klub besar Inggris apresiasi Justin Hubner yang masuk skuad timnas Indonesia. Klub Liga Inggris Wolverhampton Wanderers memberi apresiasi kepada pemain mudanya yakni Justin Hubner karena masuk skuad timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Dalam penyampaiannya, apresiasi ini pihak Wolverhampton Wanderers turut membawa-bawa pemain lain timnas Indonesia yang berkarir di klub Inggris yakni Elkan Bagot. Terpilihnya Hubner menjadi sorotan Wolverhampton.
Dalam artikelnya, tim berjuluk Wolves ini juga menyoroti perjuangan Hapner sejak bergabung ke pemusatan latihan Timnas Indonesia tahap pertama di Turki pada 20 Desember 2023. Justin Hapner juga diketahui mentas di 3 laga uji coba Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Sayangnya bek berusia 20 tahun itu belum bisa membawa Timnas Indonesia meraih kemenangan. Justin Hapner masuk dalam skuad 26 pemain terakhir Indonesia untuk Piala Asia, tulis Wolverhampton dalam situs resminya. Selain Hapner, Wolverhampton juga membawa nama Elkan Bagot yang turut masuk dalam skuad final Timnas Indonesia. Pasalnya, 2 pemain yang merumput di Liga Inggris ini sama-sama masuk skuad final Timnas Indonesia. Hapner dan kolega akan memulai perjuangannya dengan menghadapi Irak di Piala Asia. Laga itu akan digelar di Stadion Ahmed bin Ali pada Senin 15 Januari 2024. Selain itu, Timnas Indonesia melawan Vietnam pada hari Jumat 19 Januari 2024. Lalu di laga pamungkas terakhir grup D, Timnas Indonesia akan menantang Jepang pada hari Rabu 24 Januari 2024. Kevin Dix tertarik membela Timnas Indonesia asuhan Sintayong. Pemain keturunan Indonesia, Kevin Dix pamer liburan di Indonesia. Apakah ini kode bahwa Kevin Dix tertarik membela Timnas Indonesia? Kevin Dix jadi sorotan usai mengunggah foto kala dirinya menikmati liburan di Indonesia. Tak sendirian, pemain FC Copenhagen itu memboyong keluarganya ke tanah air untuk berlibur. Indonesia Dam, tempat yang ajaib, tulis Kevin Dix. Sontak unggahan itu jadi sorotan, sejumlah netizen tanah air menduga ini adalah kode Kevin Dix untuk tertarik membela Timnas Indonesia. Nama Kevin Dix memang turut ramai diperbincangkan dalam daftar pemain keturunan yang dibidik naturalisasi untuk membela Timnas Indonesia. Sebab bek kelahiran Apeldoorn, Belanda 6 Oktober 1996 itu punya karir ciamik di Eropa. Kevin Dix diketahui membela klub Belanda FC Copenhagen. Ia pun bisa berkontribusi besar ke tim hingga baru-baru ini membawa FC Copenhagen lolos ke 16 besar Liga Champions 2023-2024. Di babak 16 besar, FC Copenhagen akan melawan sang juara bertahan Manchester City. Laga leg pertama akan digelar pada 14 Februari 2024. Sejak membela FC Copenhagen pada Juli 2021, Kevin Dix sudah mentas di 108 laga dalam berbagai kompetisi. Dia tak hanya cakap dalam menjaga lini pertahanan tim, tetapi juga kerap membantu membangun serangan FC Copenhagen. Alhasil Kevin Dix sudah membukukan 8 gol dan 16 assist. Bek tangguh Timnas Indonesia, Elkan Bagot difitnah media Malaysia. Media Malaysia semuanya bola heran Elkan Bagot masih optimis meski Timnas Indonesia rutin dibantai jelang Piala Asia 2023. Apalagi lawan-lawan yang dihadapi di grup D Piala Asia 2023 termasuk kategori kelas atas. Timnas Indonesia menelan 3 kali kekalahan beruntun pada laga uji coba jelang Piala Asia 2023. Hasil-hasil tersebut jelas menjadi modal negatif jelang memasuki Piala Asia 2023. 3 kekalahan dengan total kemasukan 10 gol jelas bukan sesuatu yang bagus. Namun Bagot tetap optimis menatap Piala Asia 2023. Hal itu membuat semuanya bola terheran-heran. Pemain Indonesia masih optimis untuk Piala Asia meski dibantai pada laga persahabatan, bunyi judul artikel tersebut. Memang Bagot menyatakan optimismenya usai laga melawan Iran. Bek Ipswich itu enggan melihat hasil akhir, tetapi fokus pada praktik dari latihan serta taktik yang dirancang tim pelatih. Patut dinanti seperti apa penampilan Timnas Indonesia di fase grup Piala Asia 2023. Target lolos ke 16 besar dicanangkan untuk skuad asuhan Sintayong. Dicoret dari Timnas Indonesia, Sadil Ramdhani buka suara. Sadil Ramdhani untuk pertama kalinya muncul di media sosial setelah dicoret dari Timnas Indonesia menuju Piala Asia 2023. Begini unggahan pemain Sabah Eva itu. Dunia sepak bola Indonesia sempat dibuat terkejut ketika nama Sadil Ramdhani dicoret pelatih Sintayong. Sejauh ini masih belum jelas dasar latar belakangnya. Sadil akhirnya muncul di media sosial setelah beberapa hari lalu dicoret. Dia mengunggah sebuah foto saat berlatih dengan Sabah FA dan di sampingnya ada pelatih Ong Kim Sue. Mantan pemain Persela Lamongan dan Bayangkara FC itu juga menyematkan kalimat isinya seperti ungkapan kemarahan Sadil. Jangan pernah menyerah, bekerjalah di tempat yang membuat Anda dihormati. Ingatlah hukum alam tetap berlaku, tulis Sadil Ramdhani. Misi Sintayong melawan kemustahilan.
Pelatih Timnas Indonesia Sintayong optimis dapat membawa Timnas Indonesia melangkah ke babak 16 besar Piala Asia 2023 meskipun mustahil. Keyakinannya semakin kuat setelah timnya sering dianggap remeh oleh media dan tim lain. Tidak terima dengan pandangan merendahkan tersebut, pelatih asal Korea Selatan ini menyampaikan dua komentar menarik. Ranking FIFA Indonesia terpaut cukup jauh dari lawan-lawan di grup D. Skuad Garuda saat ini berada di posisi 146. Namun, pelatih asal Korea Selatan ini melihat bahwa kondisi tersebut memberikan keuntungan, menjauhkan timnya dari tekanan yang berlebihan. Saya tidak peduli dengan peringkat FIFA, tegas Sintayong. Sintayong telah berdiskusi dengan seluruh pemain mengenai hal ini. Baginya, posisi di ranking FIFA hanyalah angka dan tidak mencerminkan sebenarnya kemampuan skuad Garuda. Tim ini disebutkan masih memiliki peluang untuk lolos dan menciptakan kejutan di ajang tersebut. Kabar menyedihkan, Saini Patinama resmi absen di laga Timnas Indonesia versus Irak. Fullback kiri Timnas Indonesia Saini Patinama resmi absen saat skuad Timnas Indonesia menghadapi Irak di matchday pertama grup D Piala Asia 2023. Saini Patinama sejak 1 Januari 2024 meninggalkan pemusatan latihan Timnas Indonesia yang saat itu digelar di Turki. Fullback berdarah Belanda itu pulang ke negeri kincir angin untuk menjenguk sang ibunda yang sedang sakit. Awalnya Saini Patinama diharapkan kembali ke Turki sebelum 5 Januari 2024. Namun karena satu hal lain, mantan pemain Viking FK ini belum bisa bergabung dengan skuad asuhan Sintayong. Akibatnya Saini Patinama absen saat Timnas Indonesia dua kali kalah dari Libya dan dihajar Iran 5-0 di laga uji coba. Dengan tidak adanya Saini Patinama, posisi fullback atau wingback kiri Timnas Indonesia ditempati Pratama Arhan. Selain Pratama Arhan, ada juga Edo Febriansyah yang dapat beroperasi di posisi tersebut. Sekarang harapannya kondisi ibu Saini Patinama membaik sehingga sang anak dapat bergabung ke skuad Timnas Indonesia di Qatar. Tenaga Saini Patinama sangat dibutuhkan saat Timnas Indonesia menjalani dua laga sisa grup D kontra Vietnam dan juga Jepang pada 19 dan juga 24 Januari mendatang. PSSI-nya Jepang ketar-ketir melihat perkembangan Timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Jepang memberikan laporan khusus terkait rival Samurai Biru di Piala Asia 2023. Mereka menyoroti Sintayong yang membawa perubahan di Timnas Indonesia. Jepang merupakan salah satu tim favorit juara Piala Asia 2023. Skuad yang dipimpin Hajime Moriyasu bakal melawan Timnas Indonesia, Irak dan Vietnam di fase grup. PSSI-nya Jepang atau JFA lantas membuat laporan terkait lawan-lawan yang akan dihadapi Wataru Endo dan kawan-kawan. Mereka mengakui Timnas Indonesia sebagai tim yang berkembang. Indonesia telah menjadi salah satu tim dengan pertumbuhan tercepat dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak pelatih Sintayong mengambil alih tim sejak Desember 2019 silam, tulis laporan JFI. Sekian berita Timnas hari ini pecinta bola. Mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan berita Timnas dari Garuda Soccer selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.